Bicara soal kuliner Indonesia memang tak ada habisnya. Setiap daerah pasti memiliki aneka kuliner dengan ciri khas masing-masing. Salah satunya kuliner bubur. Selama ini orang hanya mengenal bubur ayam. Namun, di Sambas, Kalimantan Barat ada bubur pedas yang cara pembuatannya berbeda dari bubur pada umumnya. Alih-alih beras dimasak hingga lembut, bubur pedas ini terbuat dari beras yang ditumbuk halus baru dimasak. Bubur pedas juga memiliki fakta menarik soal sejarahnya. Mulai dikenal sebagai makanan raja hingga sebagai alternatif makan untuk berhemat. Meski begitu tak menghilangkan kenikmatannya sedikit pun. Bubur pedas di Sambas itu yang pertama ada Ada kacang. Iya kacang. Iya, Terus ada kalau di teri. Sambas itu namanya Apa kalau pakai bahannya itu pakai miding kak. Namanya iya miding. Meeting namanya. Meeting iya. Meeting. Yang- Bahannya meeting namanya. Iya ini Sana di ada dalam toge, ada Bentuknya kayak gimana? Herot. daun. Ya. Oh, daun. Bentuk Fung, daun. apa rasanya, fungsinya ketika dimasukin ke bubur apa? Nah, Coba Jiraya. Coba. enak banget. Apa Rasa goreng. Ya. Hah? Enak banget ya? Enak. Jadi memang karakteristik. Oh, enak. Enak banget. Bubur pegas atau biasa disebut bubur padas merupakan makanan khas Sambas, Kalimantan Barat. Berdasarkan cerita masyarakat, sejarah bubur pedas berawal dari suku Melayu yang menempati wilayah Singkawang, Pontianak dan sekitarnya. Saat itu, ada seorang raja yang sangat kaya raya. Raja tersebut memimpin sebuah kerajaan di negeri Sambas dan memiliki banyak pengawal juga asisten di istana. Namun suatu hari, raja tersebut jatuh sakit. Karena sakit, raja pun kehilangan nafsu makan. Hal tersebut membuat semua penduduk istana khawatir. Hingga akhirnya, rasa memerintahkan seorang asistennya untuk bertugas sebagai juru masak di istana. Asisten tersebut pun meracik beras dan sayur mayur menjadi makanan dan obat untuk raja. Saat disajikan, raja pun menyukai makanan buatan asistennya tersebut. Lalu, raja menanyakan tentang daun yang dirasakan saat menyantap bubur. Asisten mengaku mengambil daun di pekarangan istana, tetapi ia tidak mengetahui namanya. Oleh raja, daun tersebut diberi nama kesum, sama seperti nama asisten yang membuatkan makanan dot, dan pada saat masa penjajahan stok makanan di Sambas sangat sedikit dan menipis, sehingga masyarakat berinisiatif untuk membuat makanan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Maka dari itu solusi dari mereka adalah dengan cara membuat bubur pedas tersebut. Bubur pedas bisa diperoleh hampir di setiap sudut kota Sambas, di kantin sekolah, kantor, pasar tradisional, bahkan sampai restoran berbintang. Seiring berjalannya waktu, bubur ini tidak hanya tersedia di Sambas saja, melainkan sekarang tersedia sampai ke negara tetangga yakni di Sarawak, Malaysia. Tetapi para ibu-ibu di Sambas biasanya lebih sering membuat bubur pedas ini sendiri, karena bisa menambahkan bumbu atau sayuran yang diinginkan sesuai dengan seleranya masing-masing. Oke teman-teman, itulah dia tadi sejarah bubur pedas Sambas.